Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu harapkan kita sama-sama tetap semangat walaupun pembelajaran masih secara virtual. Baik, sebelum belajar, mari kita baca doa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Contoh perilaku yang menunjukkan kita beriman kepada kitab Allah itu adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, salah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang berkaitan dengan materi kita pada bab 2 ini, di mana Allah melarang kita untuk meminum minuman keras, untuk melakukan judi dan melakukan pertengkaran. Silahkan dibuka buku paketnya dan catat hal-hal yang tidak tercantum di dalam buku paket. Apakah kalian tahu pengertian dari minuman keras, judi, dan pertengkaran? Ya, minuman keras itu adalah minuman yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Kemudian judi itu adalah transaksi yang dilakukan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Sedangkan pertengkaran itu adalah perselisihan yang terjadi antara dua orang ataupun lebih. Baik, kita akan bahas secara rinci pada materi bab 2 kali ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, kalian bisa menjelaskan makna yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 serta hadis yang terkait dengan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian yang kedua, menunjukkan contoh atau bukti bahaya minuman keras, bahaya judi, dan pertengkaran. Kemudian yang ketiga, menampilkan contoh perilaku membiasakan diri menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran sebagai implementasi surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 serta hadis terkait dengan benar. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, bisa kalian amati di sini ada 2 gambar. Yang pertama obat batuk dan sakit kepala. Yang kedua narkoba. Tentu bisa dibandingkan. Obat batuk dan sakit kepala boleh kita konsumsi sesuai dengan kadarnya. Itu menunjukkan halal, sedangkan narkoba adalah hal yang haram. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita haus, kita boleh meminum air mineral dan minuman berenergi. Sedangkan kita tidak diperbolehkan untuk meminum minuman keras karena diharamkan. Kemudian yang selanjutnya, gambar yang ketiga. Di sini ada gambar orang yang berdagang, di mana mencari uang atau nafkah secara halal dan mencari uang secara haram, yaitu dengan cara berjudi. Kemudian gambar yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat, ada yang melakukannya dengan diskusi dan debat. Sedangkan gambar yang satu lagi, perbedaan pendapat malah menimbulkan pertengkaran. Nah, anak-anakku, berdasarkan gambar yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita dapat melihat ada pilihan yang baik dan yang buruk, atau yang halal dan yang haram. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih kita melakukan hal yang baik atau melakukan hal yang buruk. Sebagai contoh,
misalkan dalam mencari uang atau nafkah. Ketika kita memilih berdagang, manfaatnya tentu selain halal, kita juga bisa mendapatkan untung sedikit demi sedikit. Sedangkan ketika berjudi, dampak negatifnya adalah misalnya ketika kalah akan mendapatkan kerugian. Selain itu menimbulkan permusuhan dan masalah di dalam keluarga. Jadi kita harus bisa memilih mana yang baik dan yang tidak baik, disesuaikan dengan segi kemanfaatannya. Kalau halal memberikan kemanfaatan, sedangkan yang haram mendatangkan kemudorotan. Baik anak-anak, kita akan bahas yang pertama, minuman keras terlebih dahulu. Minuman keras itu tentunya hukumnya adalah haram. Bisa kita lihat di sini yang pertama pengertian dan hukum haram. Hukum khamar maksud Ibu. Khamar dari segi bahasa artinya penutup akal, sedangkan menurut istilah khamar adalah segala jenis minuman atau yang lainnya sehingga menjadi mabuk dan hilang kesadarannya. Artinya, ketika seseorang meminum minuman keras, otomatis dia akan hilang kesadarannya. Seperti cairan yang disuntikan, serbuk yang dihisap, kemudian ganja, morfin, magadon, dan lain sebagainya, termasuk minuman keras. Hukum meminum minuman keras atau khamar adalah haram dan termasuk perbuatan yang tergolong dosa besar. Kemudian had minuman keras, had itu adalah hukuman bagi peminum minuman keras, kecuali kalau dia bertaubat ya. Had atau hukuman peminum minuman keras itu sudah disepakati oleh para ulama, baik yang meminum sampai mabuk maupun yang tidak sampai mabuk. Jadi sedikit ataupun banyak meminum minuman keras tetap haram. Jadi seseorang bisa dihukum apabila memenuhi 3 hal. Yang pertama, pengakuan dari orang tersebut. Misalkan orang tersebut mengaku bahwa dirinya sudah mabuk atau meminum minuman keras. Kemudian yang kedua, kesaksian dari 2 orang laki-laki yang adil. Misalkan ketika orang yang mabuk tersebut tidak mengaku, tapi ada 2 orang yang adil, orang dapat dipercaya melihat orang tersebut mabuk, maka orang tersebut bisa dijatuhi hukuman atau had. Kemudian yang ketiga, ada tanda atau aroma minuman keras. Ketika orang tersebut tidak mengaku, tidak ada saksi, tapi tercium aromanya, maka otomatis dijatuhi hukuman had. Yang selanjutnya, syarat peminum yang dapat dijatuhi had. Yang pertama, baligh. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, minum dengan sengaja dan kehendaknya sendiri. Kemudian yang keempat, peminum tahu bahwa yang diminum adalah sesuatu yang memabukkan gitu. Adapun jumlah pukulan dalam hukuman minuman keras dalam Islam itu 40 kali pukulan. Nah, anak-anak, berikut 8 efek negatif mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang pertama, gangguan mental organik atau GMO, perubahan perilaku seperti bertindak kasar, kemudian gampang marah. Selain itu juga matanya menjadi juling, jalannya sempoyongan, mata merah, kurang konsentrasi, kemudian sering melantur dan gampang tersinggung ya. Kemudian yang kedua, merusak daya ingat karena dengan meminum minuman keras menghambat perkembangan memori dan sel-sel otak. Kemudian yang ketiga, edema otak, pembekakan dan terbentuknya darah di otak. Kemudian sirosis hati. Sirosis hati itu peradangan sel hati. Kemudian yang kelima, gangguan jantung. Jadi jantung tidak berfungsi dengan baik. Gastrinitis, radang atau luka pada lambung, disebabkan karena lambung dipaksa untuk memompa keluar zat-zat adiktif yang beracun dalam tubuh. Yang 7, paranoid,
kepala merasa dipukul atau tidak tenang sehingga menyebabkan pelakunya menjadi lebih kasar terhadap orang di sekelilingnya. Kemudian yang kedelapan, keracunan, mabuk atau disebut dengan ngefly. Terlalu banyak meminum minuman keras bisa menyebabkan seseorang mengalami keracunan, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, anak-anak, ibu harapkan kita semua dapat menghindari meminum minuman keras karena dampaknya begitu sangat negatif, begitu sangat banyak khususnya untuk tubuh kita. Yang selanjutnya, hikmah dilarangnya minuman keras. Tentu yang pertama, kita terhindar dari berbagai penyakit seperti sakit paru-paru, liver, gangguan syaraf, terhindar dari berbagai perilaku jahat karena biasanya orang yang minum minuman keras itu akan hilang kesadarannya dan dia akan melakukan perbuatan dosa yang lainnya, misalkan mencuri, berzina dan lainnya, karena kan sudah tidak sadar. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan generasi penerus yang sehat jasmani dan rohani. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita ini generasi penerus bangsa, kita harus sehat secara jasmani. Salah satu hal yang harus kita lakukan untuk membuat jasmani kita sehat adalah menghindari minuman keras. Yang keempat, dapat berpikir secara jernih dan logis. Yang kelima, mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan keamanan bagi masyarakat. Nah, masyarakat pasti bakal merasa keamanannya terganggu kan kalau misalkan ada orang yang mabuk atau minuman keras. Jadi kita harus menghindari hal itu. Terus yang selanjutnya, terhindar dari berbagai tindakan kekerasan dan kejahatan. Kan tidak sedikit ya orang yang melakukan kekerasan karena sedang dalam keadaan mabuk. Nah, anak-anak, materi yang selanjutnya yaitu judi. Di sini judi menurut hukum syar'i disebut maisir atau qimar. Artinya transaksi yang dilakukan dua belah pihak untuk kepemilikan suatu barang atau jasa, di mana menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Misalkan kalian menonton bola, klub A dan klub B. Kalian dengan teman taruhan gitu. Kalau A yang menang, misalkan taruhannya mobil itu menjadi milik yang menang gitu. Otomatis kan ini ketika yang menang dapat mobil itu, kalau yang kalah kan jadi rugi kan gitu. Kemudian ciri-ciri berjudi, yang pertama, disertai dua orang atau lebih atau dua kumpulan manusia atau lebih. Artinya kalau satu orang saja tidak disebut judi. Kemudian yang kedua, setiap pihak mempertaruhkan sesuatu harta atau manfaat. Jadi setiap pihak itu mengeluarkan harta gitu, kayak seperti modal gitu, tetapi modalnya tidak balik. Justru kalau misalkan kalah, justru menjadi milik orang lain. Yang ketiga, pihak yang menang memperoleh harta atau manfaat dan dari pihak yang kalah, di samping menyimpan harta dan manfaat yang ia pertaruhkan. Kemudian di sini kita lihat hadis tentang khamar atau minuman keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Artinya, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalil di dalam Al-Quran tentang khamar dan judi bisa kalian lihat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90-91. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqiya bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Artinya, sesungguhnya meminum khamr
berjudi dan berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum minuman khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Nah, jelas ya, dalil ini menjelaskan Allah melarang meminum minuman khamar dan berjudi serta pertengkaran, karena banyak sekali kemudaratan yang terjadi saat kita meminum khamar, melakukan judi dan juga pertengkaran. Kemudian kerugian dari kecanduan berjudi, yang pertama masalah keluarga. Tentu ya, kalau misalkan tentunya apabila harta digunakan judi, ketika kalah keluarga menjadi ribut seperti itu kan, jadi anak terbengkalai, uang tidak jelas gitu dikelolanya. Kemudian yang kedua, bertambah buruknya masalah keuangan, peningkatan jumlah musuh. Tahu sendiri kan kalau misalkan orang-orang yang berjudi itu kalau sudah emosi ketika kalah akan menyalahkan pihak yang lainnya, terus dapat memicu perbuatan maksiat lainnya seperti pembunuhan dan lain-lain. Cara mencegah berjudi dan miras, pengawasan dari orang tua. Jadi ketika orang tua kita melarang meminum minuman keras, terus berjudi dan melakukan pertengkaran, kita harus mengikutinya karena itu adalah baik untuk diri kita gitu. Terus memilih teman dalam pergaulan. Apabila ada teman yang mengajak kita untuk melakukan hal itu, kita harus membentengi diri gitu. Yang ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai iman, kalau kita bertakwa kepada Allah, kita harus yakin gitu bahwa segala sesuatu yang diharamkan itu sebenarnya baik untuk diri kita gitu. Seperti tadi Ibu sebutkan, dampaknya terjadi pertengkaran, kemudian perzinahan, pencurian. Kalau kita menghindari itu, kita akan merasakan ketenangan dan ketentraman. Yang selanjutnya, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif. Nah, apabila kalian ada masalah, jangan langsung melampiaskannya ke minuman keras, ke dalam perjudian atau pertengkaran. Akan tetapi kita coba ketika masalah, isi waktu dengan kegiatan positif, bergabung dengan orang-orang yang soleh, ikut kajian, ikut pengajian gitu. Kemudian yang selanjutnya, membuat peraturan tegas tentang larangan berjudi dan minuman keras. Nah, anak-anak, itu materi pada hari ini. Nah, anak-anak, itu materi pada hari ini. Ibu harap kalian dapat memahaminya. Kalau ada hal-hal yang tidak kalian pahami, silahkan hubungi langsung ke Ibu. Ibu harapkan kita sama-sama untuk menghindari meminum minuman keras, menjauhi judi, dan menjauhi pertengkaran. Kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.